Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Sehat-sehat semua kan ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ada yang sakit temennya? Ada yang sakit temennya? Atau semuanya masuk ini? Ini 24 orang ya. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin dulu berdoa. Ya, oleh Ilham boleh. Silakan Ilham dipimpin berdoa Ilham. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya nak, Pak Ben mau share PPT dulu. Udah terlihat ya? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Nah, jadi pada pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang reproduksi sel, gitu ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya, sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang gen DNA dan RNA, gitu ya. Di mana sudah kita ketahui bersama bahwa gen itu bisa bereplikasi atau memperbanyak diri. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya gen itu memperbanyak diri? Ya, gen itu menggandakan diri atau memperbanyak diri sebenarnya adalah merupakan salah satu tahapan dari reproduksi sel atau perbanyakan sel. Coba ada yang tahu kenapa sih sel harus diperbanyak? Ada yang tahu nggak? Mungkin Akbar, Kurnia Akbar, tahu kenapa sel harus diperbanyak, Akbar? Saya nggak tahu, Pak. Oh, belum tahu, nggak masalah ya. Mungkin yang lain ada yang tahu? Kenapa sel harus diperbanyak? Coba kalian sebelum kita masuk, kalian isi absen ini ya, jangan lupa ya. Absennya Bapak kirim ke chat ya. Nanti silahkan kalian bisa mengisinya di situ melalui Zoom form ya. Nah, itu di situ ya. Nanti kalian bisa isi sepanjang pembelajaran ya melalui Google Form. Nah, Pak Ben share screen lagi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi sel ya. Setelah mempelajari materi ini, kalian nanti diharapkan mampu ini menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Ya, mulai dari yang pertama, kalian nanti harus bisa menyebutkan macam-macam pembelahan sel dan fase pada pembelahan sel. Ya, kemudian kalian mampu menjelaskan macam-macam pembelahan sel dan fase pada pembelahan sel. Setelah itu, kalian harus mampu menentukan pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, kalau kalian sudah menguasai di kompetensi 1, 2, dan 3, kalian diharapkan mampu menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada pembelahan mitosis dan meiosis terhadap penurunan sifat. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bisa lihat dulu video ini. Ya, kita lepas stop share dulu. Kita nonton dulu ya video ini ya.
Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Ulang. Oke, sudah melihat videonya ya? Sudah? Halo? Sudah, Pak. Nah, sekarang tugas kalian ya, nanti kalian akan Bapak bagi LKPD ya. Kemudian berdasarkan LKPD itu kalian kerjakan ya. Kemudian nanti kalian ada yang presentasi. Ya, jadi semua mengerjakan, kemudian nanti presentasi. Ya. Bapak masukkan kalian semua ke breaking room ya. Kelompoknya nanti sesuai kelompok yang sudah ada di breaking room. Ya, di breaking room kalian diskusi tentang video yang tadi sudah ditampilkan. Gitu ya, Nak? Sebelumnya saya kirim dulu LKPD-nya ya. Oke, sudah dikirim itu LKPD-nya. Silakan di-download LKPD-nya ya, Nak ya. Sudah bisa di-download LKPD-nya? Bapak ngirimnya di mana, Pak? Di message, pesan-pesan. Di chat. Di saya cuma ada link absen, Belum Pak. ada, Pak. Belum ada. Saya kirim ke ini aja deh. Di chat nggak ada. Semuanya nggak ada. Enggak ada, Pak. Saya kirim ke WA salah satu dari kalian lah. Ya, sebentar. Saya nggak bisa ikut jumpa ya. Memorinya penuh. Ke Azizah ya. Azizah, ada Azizah? Ada, Pak. Saya kirim ke WA Azizah ya KPD-nya ya. Oke, sudah di Azizah, dikirim ke teman-temannya ya Azizah ya. Pak. Oke, saya tunggu ya. Dikirim, kemudian di-download dulu LKPD-nya. Sudah? Sudah dikirim Azizah? Udah, Pak. Sudah terima? Coba saya cek. Erina sudah terima belum? Erina? Udah, Pak. Ya. Coba Edward, Tanek, sudah terima? Sudah. Kecil suara kamu Edward. Sudah ya? Ada pertanyaan dari LKPD tersebut? Ada pertanyaan? Oke, kita ulangi sebentar. Bapak sampaikan dulu ininya lah, LKPD-nya, biar kalian nanti nggak bingung ya mengerjakannya ya. Baru nanti setelah itu kalian masuk ke room masing-masing, kemudian diskusi ya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Setelah diskusi, kalian kembali ke ruang utama. Kemudian nanti di ruang utama kita presentasi berapa kelompok ya. Kemudian setelah itu kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Gitu ya. Bapak share screen untuk LKPD-nya dulu ya.
Sudah terlihat ya LKPD-nya ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini nanti, nah ini lembar ketiga peserta didik. Untuk pengumpulannya nanti kalian masing-masing ya. Tetapi untuk pengerjaannya kalian harus diskusi dengan teman satu kelompok ya. Ini harus kalian capai. Nah, bacalah LKPD reproduksi sel ini dengan teliti dan sesama ya. Ini petunjuknya bisa dibaca ya. Kemudian tautannya tadi sudah Bapak kirim yang baru ya, kan yang ini ya. Ya. Kemukakan pendapatmu tentang video tersebut ya. Tulis tanggapan kalian di sini. Ini tanggapan kalian masing-masing ya. Ingat ya. Tanggapan kalian masing-masing ya. Apapun tanggapan kalian silakan dituliskan di sini berdasarkan video yang diputar. Kemudian baru di sini kalian berkelompok ya. Kalian isi tabel ini berdasarkan dari video yang tautan video yang sudah ada. Gitu ya, Nak? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, langsung kita masuk ke breaking room masing-masing. Gitu ya. Saya stop share dulu. Langsung saya bagi menjadi berapa kelompok ini ya? 23, 4 kali bagi 4 berarti berapa? 7 ya? 6 ya? 6 kelompok ya. Nanti kalian akan berkumpul di breaking room. Nah, di situ kalian diskusi untuk mengisi LKPD tersebut. Gitu ya. Oke. Ini banyak banget roomnya ya. Saya bagi jadi saya bagi 6 ya. Silakan join ke breakout room masing-masing. Waktunya 15 menit dari sekarang ya, Nak. Almairah dan Muhammad Kaisya ya? Belum. Iya, Pak. Siti Aisyah nggak bisa masuk. Siti Aisyah kemana ya? Nggak respon tadi Dia Bapak itu. tadi dia WA saya, dia nggak bisa masuk, Pak. Malah Iya. masuk ke roomnya Putri. Tadi udah saya itu. Oh, keluar lagi Pak, dia. kok videonya di saya nggak bisa muter ya, Pak? Videonya nggak bisa muter. Ya, Itu video tulisannya yang kayak gini. coba mana? Kamu bisa. Video ini tidak lagi tersedia karena akun YouTube yang terkait dengan video ini telah dihentikan. Oh, bisa sebentar. Tadi bisa diputar di Bapak. Sebentar. Bisa itu, saya kirim lagi linknya deh. Ya, Pak. Di broadcast ya. Message all room ya. Udah dikirim. Oke, Pak. Makasih, Pak. Udah Aisyah udah masuk itu ya. Udah, Pak. Udah itu dikerjakan ya, Nak, ya. Saya pindah ke ruang yang lain dulu. Sudah diisi belum? Sudah terputar videonya? Ya, Pak. Dua belum, Pak. Nggak bisa. Ya, silakan. Yang kedua diisi. Bapak ke ruang yang lain dulu ya. Gak ada pertanyaan kan? Enggak, Pak. Oke.
Oke, ada masalah di grup ini? Aman, Pak. Aman ya? Ya udah, Bapak lanjut ke ruang selanjutnya ya. Oke, Pak. Jadi 2 rangkaian. Apaan, Vi? Apa, Vi? Oke, bagaimana kelompok ini? Ada masalah? Inaya, Putri, Sarah Ayu, Edward, Sanek. Halo, Belum ada, Pak. ada masalah? Belum ada pas sejauh ini. Oke, ada dilanjut ya. Nanti kita ketemu di ruang utama ya. Iya, Pak. Oke. Oke, bagaimana di kelompok 5 ini? Ada yang ditanyakan? Ini lagi didiskusi, Pak. Ya udah diskusi ya, silakan dilanjut. Kalau ada masalah tulis saja di chat ya. Iya, Oke, Pak. Pak. Oke. Bapak keluar dulu ya ke ruangan yang lain ya. Iya, Pak. Sebenarnya, Kalau sudah selesai tulis di chat ya. iya, Pak. Ya ada. Tuh, kamu berdua aja. Ilham, Mama Erina. Bukannya bertiga, Pak. Dia bertiga harusnya sama siapa? Putri Nabila, Pak. Mana Ini anak? keluar. Oh, Di keluar ya. depan. Saya masukin lagi deh. Kelompok 6 ya nih. Iya, Pak. Oke. Mungkin tadi sinyalnya ini ya. Mm-mm. Ada masalah nggak? Itu sudah masuk Putri Nabila. Diskusi ya Ini, sama Pak. temennya. Kalau ada masalah ditanyakan, saling diskusi, saling melengkapi gitu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, Ya, saya- Bapak tinggal dulu ya. Iya, Pak. Halo? Kelompok 1 sudah? Selesai? Belum, Pak. Belum, Berapa? Pak. 10 menit lagi ya? Ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Ayo diskusi. Ngobrol aja nggak apa-apa, saya cuma ngecek-ngecek aja. Kalian diskusi aja. Ya? Iya. Sudah sampai mana ini pengerjaannya? Baru tujuan, Pak. Sampai? Sampai tujuan. Yang pertama sudah? Sepuluh menit lagi ya, Nak ya? 10 menit lagi nanti kita gabung ke ruangan ya. Oke, Pak. Kelompok ini sudah sampai mana? Ini baru mau ke kedua, Pak. Kedua. Ya, udah 10 menit cukup ya. Ya, Pak. Cukup, Pak. Membentuk. Nanti 10 menit ketemu lagi di ruang utama ya. Oke, Pak. Tapi kan itunya cuman kayak gitu doang ya. Apa videonya cuman kayak singkat doang, nggak ngejelasin kayak lapisan-lapisan lainnya gitu. Ya juga ya. Oke, sudah sampai mana? Baru video pertama? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya udah dibahas aja, pokoknya apa yang kamu lihat di situ dituliskan saja ya. Iya, Pak. Gitu. Nanti 10 menit kita kumpul lagi ya, nanti presentasi. Iya, Pak. Ditentukan siapa yang akan presentasi ya. Kalau bisa yang bisa share screen. Gitu ya. Pak, tapi ini nggak bisa share screen, Pak. Harus minta izin ke hostnya dulu. Bapak belum ituin, Pak. Iya, nanti Bisa bilang ditanya. aja siapa yang mau presentasi, nanti dijadikan co-host. Gitu ya. Oke, Pak. Ya, Pak.
Oke ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Kita ke kelompok yang lain dulu. Oke, sambil dengerin musik juga boleh ya. Yang penting belajar. Oke, ditinggal dulu ya. Musiknya kurang Pak. kenceng. Putri. Ya, gimana? Pak, kita belum dapat ini, Pak. Dapat apa? Seperti yang kata kotak-kotaknya, Pak, ngisinya gimana? Itu kotak-kotak. Itu kan ada pertanyaannya. Kamu bisa isi dari internet, dari ini cari informasinya. Dari buku, dari internet, dari sumber-sumber apa saja lah yang bisa digunakan. Gitu ya. Oh iya, Pak. Nanti 10 menit lagi. Ada yang bisa share screen nggak nanti di kelompok ini? Saya udah coba share screen tapi nggak bisa, Pak. Iya, karena belum jadiin host. Nanti bilang siapa yang mau presentasi, nanti tidak dijadiin co-host ya. Si Putri Najwa, Pak, dia bisa katanya. Oke, Putri Najwa bisa. Astrid tadi bisa, Astrid katanya. Gak bisa, Pak. Iya, Pak, bisa. Bisa nanti jadiin co-host, bisa ya. Nanti siapalah ditentukan, diskusi aja, jangan bertengkar. Pak, waktunya. Ya udah, nggak ada masalah lagi kan? Waktunya tambah dikit, Pak. Iya, tambah dikit boleh. Ya udah, saya ke kelompok yang lain dulu. Iya, Pak. Oke. Gimana? Sudah sampai mana? Ilham, Erina, dan Putri? Udah, Pak. Sudah? Sampai hasil. Nanti bisa share screen salah satu. Siapa yang mau ditugaskan? Nanti saya jadiin co-host. Nanti saya bisa, Pak. Oke. Setuju ya Erina sama Putri ya? Ilham yang presentasi? Iya, Pak. Ya, oke lah ya. Ya udah, sip. Nanti sebutin nama kelompoknya ya. Pas Iya, Pak. presentasi. Oke, boleh balik ke ruang utama kalau sudah ya. Silakan. Sebentar, Pak. Satu lagi ternyata, Pak. Ya udah, saya ke ruang utama. Saya tunggu di sana. Ya, Pak. Ini ada kehidupan nggak? Suruh diskusi diem-diem aja. Apalagi ngerjain? Tuh, kelompok satu. Pak. Oke, udah 5 menit lagi ya. Saya di Ya, sini Pak. lah ya. Saya tungguin di sini. Kalau mau ada pertanyaan, silakan bertanya. Gimana? Kelompok 2? Sudah? Belum, Pak. Nanti ada yang presentasi ya, satu orang ya. 5 menit lagi. Waktunya udah mau selesai. Ya. Halo, Rizky ada? Rizky, Dinda, diem-diem aja. Ada, Pak. Oke, ya udah. 5 menit lagi ya, berarti nanti 10.53 ya. 52 ya, kita kembali ke ruang utama. Oke, Pak. Nah. Sampai interfase terus pada makhluk hidup itu tujuannya ya? Tabel yang di LKPD beda ya sama tabel yang di Ituan ya, yang lu kasih ya.
Tuh begitu tuh. Coba lihat di chat dah. Halo. Boleh itu. Iya, yuk. Jadi yang mana yang itu? Apa yang tadi? Apa yang sebelumnya? Ini udah sampai nomor berapa? Kelompok ini udah mau saya tarik semua ke ruang utama. Ini baru mau yang tabel kedua, Pak. Ya udah. Ini pembelajaran kita lumayan ini. Ya udah, lanjutkan deh. Oke, Pak. Oke, saya kira cukup ya waktunya ya. Kita ke ruang utama ya, semuanya ya. Saya tutup semuanya. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Dua 20 detik lagi ini. Oke, semua sudah balik ke ruangan ya. Ruang utama ya, Nak ya. Sekarang begini. Masing-masing kelompok menulis di chat ya. Siapa saja yang nanti mewakili kelompok untuk presentasi ya, tuliskan nama kemudian kelompok berapa ya. Contohnya ada di chat itu. Contoh M Ilham misalnya. Kelompok 5. Nah, itu contohnya ya. Silakan dikirim ke saya karena nanti yang itu akan Bapak jadikan co-host biar bisa share screen. Silakan segera ditunggu, jangan lama-lama ya. 1 menit dari sekarang. Putri, ada? Inaya, Edward, Sarah Ayu, Iya, Pak. itu diketik di chat ya, siapa yang akan mewakili kelompoknya. Nama dan kelompoknya. Iya, Pak. Muhammad Ilham Riyadi, kelompok 6. Ya, kelompok yang lain. Pak, itu apaan, Pak? Tadi saya keluar. Nanti ini masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Silakan yang mau presentasi nanti kan harus share screen, jadi harus dijadikan co-host. Makanya silakan ditulis di chat itu siapa yang mau dijadikan co-host untuk presentasi mewakili kelompoknya. Ya, Pak. Ya, ini baru M Islam kelompok 6, kelompok 1 sampai 5 belum ada ya. Pak, Ya, punya saya nggak tahu kenapa tadi ininya apa WPS-nya ngulang lagi.
tapi udah saya screenshot. Jadi saya nanti makainya yang screenshotan saya, Pak. Boleh. Oke, kelompok 3 sudah. Kurnia Akbar. Kelompok 1, 2, 4, 5. Atau sambil menunggu ya, sambil menunggu untuk biar waktunya efektif, kita mulai dulu dari kelompok 6 ya, presentasi ya. Nanti silahkan anggota kelompoknya bisa menambahkan, kemudian kelompok yang lain jika ada perbedaan nanti kita diskusikan. Oke, silakan M. Ilham Riyadi untuk melakukan presentasi. Iya, Pak. Sayanya open kamera juga nggak? Kalau merasa berat ya, maksudnya sinyalnya tidak bagus, tidak perlu open cam, tapi kalau bisa ya open cam. Kayaknya nggak bisa, Pak. Handphonenya udah agak anget. Ya udah, lanjut. Alma kelompok 1 ya. Ayo Ilham, silakan. Iya, Pak. Sebentar. Screen. Udah kelihatan kan, Pak? Udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ilham Riyadi, kemudian ada Erina Irsyadiah dan Putri Nabila. Dari yang D, stimulasi. Tanggapan kelompok kami adalah dari video tersebut itu proses perbaikan sel pada jari yang terjadi dalam beberapa hari. Bisa cepat ataupun lambat, itu sesuai sama kondisi yang sakit pada jarinya itu. Terus lanjut ke perbandingan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama itu pada tahapannya. Untuk pembelahan mitosis terjadi dalam 1 kali pembelahan. Untuk meiosis itu terjadi 2 kali pembelahan, yaitu tahapan meiosis 1 dan meiosis 2. Yang kedua, tujuan mitosis itu memperbanyak sel pada proses pertumbuhan, mengganti sel yang telah rusak, sama reproduksi pada organisme bersel satu. Tujuan meiosis mengurangi jumlah kromosom agar generasi berikutnya mempunyai sel dengan jumlah kromosom tetap dan membentuk sel kelamin haploid. Haploid itu N aja. Kalau diploid 2N. 3. Terjadi pada sel atau tempat terjadinya. Mitosis terjadi di sel tubuh atau somatik. Meiosis terjadi pada organ reproduksi. Yang keempat, hasilnya. Hasil mitosis adalah 2 buah sel anakan yang identik dengan induknya atau diploid 2N. Hasil meiosis adalah 4 buah sel anakan. Itu berbeda-beda. Disebutnya haploid. Sekian hasil kerja kami. Dari anggota atau dari kelompok lain dipersilakan memberikan pertanyaan. Oke, Ilham, jangan keluar screen dulu ya. Mungkin dari anggota kelompoknya ada yang mau menambahkan? M. Ilham? Dari anggota kelompoknya? Ada? Halo, kelompoknya Ilham siapa tadi? Erina dan Putri Nabila, Pak. Erina mau menambahkan atau Putri Nabila? Sudah, Pak, itu aja. Sudah cukup ya. Dari kelompok yang lain mau menanggapi? Almaira? Alma? Mau menanggapi? Halo? Ada perbedaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, cukup ya. Untuk kelompoknya M. Ilham ya, kelompok 6. Oke, silakan Ilham, sudah bisa stop
share screen. Baik, Pak. Eh, Terima kasih Amilham ya. Iya, Pak. Dua kelompok lagi ya, dua kelompok lagi. Setelah itu kita simpulkan bersama-sama. Silakan untuk Akbar Kadafi kelompok 3 bisa ditampilkan hasil diskusinya. Ya, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah terlihat. Bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan diskusi yang sudah kami isi. Dari tanggapan video yang tadi, yaitu tentang luka di bagian tangan. Luka itu dibagi jadi 4 tahapan. Yang pertama tahap hemostasis, yaitu pembekuan darah. Yang kedua tahap inflasi peradangan. Yang ketiga tahap proliferatif atau pembentukan jaringan baru. Yang keempat tahap pematangan atau penguatan jaringan. Masing-masing tahapannya terjadi secara otomatis dengan tujuan mengembalikan fungsi jaringan agar bisa seperti semula. Ini tanggapan saya, mungkin tanggapan dari kelompok lain berbeda atau mau di tanggapan lain? Afia? Alita? Iya, Andin? jadi tadi dari tanggapan Akbar sendiri yang ingin saya tambahkan, video tersebut menunjukkan proses penyembuhan luka yang dialami seseorang. Nah, luka tersebut sembuh karena adanya pembekuan darah. Dan kan biasanya keluar saat ada luka. Nah, kemudian beberapa detik setelah itu, darah akan mengumpal atau menutup dan menyembuhkan luka, serta mencegah tubuh kehilangan banyak darah. Nah, terus muncullah tahap-tahap penyembuhan yang sudah disebutkan oleh Akbar tadi. Dari saya, terima kasih. Oke, lanjut yang di table ya. Dari tahapan yang mitosis terjadi lewat rangkaian tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Kalau yang meiosis terjadi 2 rangkaian tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Di antaranya profase 1, loptonema, zigonema, pakinema, diploenema, diakinesis, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan yang meiosis 2 diantaranya profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Tujuan yang mitosis yaitu pada makhluk hidup bersel 1, tujuan untuk memperbanyak diri atau reproduksi. Sedangkan yang meiosis pada makhluk hidup bermultiseluler untuk membuat sel kelamin atau gamet berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya mempunyai jumlah kromosom yang sama. Pada tumbuhan terjadi di benang sari dan bukan itu yang itu. Dan yang terjadi pada sel yang di mitosis, yaitu pada tumbuhan terjadi di meristemasis. Sedangkan yang di meiosis pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putih terjadi di alat kelamin. Hasilnya yang mitosis 2 sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom seperti induknya diploid. Yang meiosis 4 sel anakan yang mempunyai setengah jumlah kromosom induknya, yaitu haploid. Sekian dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Kurnia Akbar ya dan kelompoknya. Ada dari kelompok yang lain yang mau menyampaikan pendapat yang berbeda mungkin dari kelompoknya Kurnia Akbar? Ada?
karena waktu, jadi 2 kelompok saja ya nak ya. Jadi kelompok yang lain nanti ada kesempatan yang lain kita akan presentasikan ya. Tidak perlu merasa berkecil hati, bukan berarti pekerjaan kalian tidak bagus. Begitu ya? Sepakat ya? Nah, tadi kita sudah mengisi LKPD tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Sebenarnya apa sih pembelahan mitosis dan meiosis gitu ya? Tadi untuk perbedaannya sudah disebutkan oleh teman-teman kalian di kelompok 6 diwakili oleh Ilham, dan di kelompok 3 ya diwakili oleh Kurnia Akbar Kadafi. Nah, Bapak share screen dulu sebentar ya, ini untuk memperkuat saja dari hasil diskusi kalian tadi. Oke, terlihat share screen-nya? Terlihat? Halo? Terlihat. Oke, jadi ini ya. Jadi tadi benar sekali disebutkan bahwa pembelahan itu ada 3 sebenarnya ya. Ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis itu pembelahan biner. Jadi langsung membelah tanpa proses-proses seperti yang disebutkan. Ya. Nah, biasanya terjadi pada apa? Terjadi pada bakteri. Nah, kalau pembelahan mitosis sendiri itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini ada profase 1 awal, ada profase 2, prometafase, berarti ini profase akhir menuju ke metafase. Ciri-cirinya apa? Pada profase, membran inti sel mulai menghilang. Ini membran inti sel ya. Ini inti sel, kromatin, membran inti. Ya. Nah, ini materi genetik berupa DNA, ya. Nah, DNA ini sebelum sel ini membelah, dia memperbanyak diri. Kemarin sudah dipelajari ya, gitu. Kemudian nanti akan membentuk kromosom-kromosom. Nah, ini kromosomnya ya. Kemudian masuk pada metafase, yaitu kromosom berjajar di bidang ekuator. Ini gambarnya. Kemudian metafase masuk ke anafase, kromatid tertarik ke kutub berlawanan. Kemudian yang terakhir adalah telofase, ya, terbentuknya membran inti, jadi kromosom sudah terpisah di membran inti masing-masing. Kemudian sel akan membelah menjadi 2. Terjadinya di mana? Tadi menarik sekali, ya, ada yang tadi menyebutkan terjadi di meristem, Pak. Jadi meristem itu pada tumbuhan. Kalau pada hewan, tadi disebutkan terjadi di sel tubuh, Pak. Dan apa hubungannya dengan video tadi, nah ya? Jadi kalau kita terluka, itu kan ada sel yang rusak atau pecah. Maka sel-sel itu harus diganti dengan sel yang baru agar terjadi penutupan luka. Nah, penutupan luka itu melibatkan pembelahan sel ini. Jadi sel-sel yang ada di tubuh kita membelah, menggantikan sel yang rusak. Gitu ya. Nah, ini pembelahan meiosis, tadi disebut ada profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1, telofase 2. Gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Tadi sudah dibahas oleh teman-teman semua. Ya, tujuannya mitosis 1 untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Dan yang kedua mengganti sel yang rusak. Tuh, jadi kalau ada luka, sel yang rusak diganti dengan cara pembelahan sel. Kalau meiosis untuk apa? Untuk membentuk sel kelamin. Sel kelamin apa pada manusia? Kalau pada pria berupa spermatogenesis, ya, atau sperma itu sel pria, dan sel pada wanita berupa ovum. Nah, ini melalui proses meiosis. Nah, tempat terjadinya tadi sudah disampaikan ya, di ujung-ujung merismatis. Pada hewan terjadi di sel tubuh. Kalau meiosis pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik. Ya, benang sari ini sel kelamin jantan, putik sel kelamin betina. Pada hewan terjadi di organ kelamin. Gitu ya. Tahap pembelahan terjadi lewat satu rangkaian tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian mitosis terjadi 1 kali pembelahan yang diawali interfase. Ingat ya, ada interfase. Tapi pada meiosis, ini
terjadi lewat 2 rangkaian tahap. Hasilnya juga tadi sudah disampaikan, 2 sel anakan yang sama persis dengan induknya. Ya. Tapi kalau meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang berbeda. Berbedanya di mana? Di susunan kromosomnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Nah? Tidak ada? Ya udah, kalau tidak ada, nanti LKPD-nya itu kalian sempurnakan ya, diisi sendiri-sendiri, kemudian nanti dikirim melalui Google Classroom ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang gametogenesis. Gametogenesis itu bagaimana gamet atau sel kelamin terbentuk. Ya, kalian bisa baca-baca dulu modul dan buku yang sudah kalian pegang. Itu ya, Nak. Saya kira cukup ya pertemuan pada siang hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih ya. Silakan bisa keluar dari room.